Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zakira Hakim dari Program Studi Pendidikan Guru Skala Dasar Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Pada pembahasan video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit opini pribadi saya mengenai tema yang berjudul verbalisme deklarasi diri tentang Pancasila dalam analisis empirik, di mana tugas ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. 77 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Proklamator kita yaitu Bapak Izin Soekarno bersama dengan Bung Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan membuat Indonesia ini terbebas dari para penjajah Belanda, Jepang, dan lainnya saat itu. Dengan penuh perjuangannya yang tiada ada lelahnya, mengorbankan keringat, air matanya, bahkan nyawa para pahlawan yang harus gugur demi mempertahankan Indonesia, demi memperjuangkan Indonesia pada saat itu. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai membuat perjuangan para pahlawan kita ini untuk memerdekakan Indonesia menjadi sia-sia. 3 tokoh yang pasti sudah kita kenal betul, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan ada lagi Soekarno yang telah melakukan perumusan Pancasila, tentunya dengan beberapa perubahan yang masih berlaku sampai sekarang. Nah, Pancasila ini tidak hanya kita ucapkan, tidak hanya secara verbal doang, tapi juga harus kita terapkan di kehidupan sehari-harinya. Pancasila adalah bagian dari pembentukan karakter bangsa yang mencerminkan jati diri kita, jati diri Indonesia yang multikultural, yaitu beragam budayanya, bahasa, serta kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila ini dipandang sebagai sistem pengetahuan sekaligus ideologi yang harus kita internalisasi, yang harus kita hayati dan harus kita terapkan di kehidupan kita, bukan hanya sekedar ngomong secara verbal doang. Namun ternyata masih banyak yang hanya mendeklarasikan dirinya secara verbal. Mereka telah menerapkan nilai Pancasila, tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar menerapkannya, atau dengan kata lain hanya ucapan. Verbalisme deklarasi diri tentang Pancasila dalam analisis empirik ini bisa kita artikan bahwa nilai-nilai Pancasila ini hanya terucap lewat perkataan berdasarkan analisa fakta di kehidupan sehari-harinya. Seharusnya kita sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila ini, mungkin di sekolah, di lingkungan rumah kita, dan dimanapun kita berada. Dan setiap kita melakukan upacara pun pasti kita membaca nilai-nilai Pancasila. Namun apakah kita yakin bahwa kita telah menerapkannya? Saya sebenarnya merasa kita ini kurang dalam penerapan nilai Pancasila ini. Kita terus berbangga diri dengan Pancasila yang kita punya, seakan-akan tuh kita telah melakukan nilai-nilai di dalamnya, tapi ternyata jangankan untuk menerapkannya, terkadang kita aja lupa atau tertukar dengan sila pertama atau sila ketiga. Lalu bagaimana kita ingin menerapkannya? Bagaimana kita ingin mendeklarasikan diri kita dengan Pancasila? Terkadang saya melihat ada orang yang lupa atau tertukar saat membaca Pancasila, dan di saat itu saya merasa kayak, wah, gimana bisa Pancasila itu sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia malah dilupakan. Saya menonton salah satu berita di YouTube bahwa bahkan seorang anggota dewan tidak hafal nilai Pancasila dan dicemooh oleh para mahasiswa pengunjuk rasa. Padahal anggota dewan loh, saya tidak tahu dia itu emang lupa atau dia gugup. Nah, atau gimana lah ya. Namun pastinya terbesit rasa malu dong, kalau harusnya dia punya rasa malu ya. Nah, dengan kita menghafal nilai Pancasila ini, kita harus paham juga maknanya. Kayak apa sih maknanya, apa maksud dari sila pertama, sila kedua, tiga, sila keempat, sila kelima, semua sila ini. Bahwa ternyata Pancasila ini tuh bukan hanya dibuat semata-mata sebagai identitas bangsa Indonesia, tapi juga atau sebagai ideologis negara Indonesia. Tetapi kita juga harus paham bahwa ini Pancasila ini sebagai salah satu pedoman kita agar kita bisa menerapkannya, berharap Indonesia ini bisa lebih maju, sejahtera, dan bersatu dalam memerdekakan Indonesia. Mungkin salah satu contoh yang dapat saya ambil kali ini yaitu dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna bahwa setiap warga negara ini memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa serta negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang ini pada berbangga diri
Tidak ada yang namanya perpecahan, dan kita ini saling menghargai. Tidak akan ada yang namanya itu menjelek-jelekan satu sama lain antara agama. Mereka bangga banget berucap seperti itu. Tapi apa iya buktinya akan seperti itu? Saya tuh kemarin baru membaca, baru melihat ada di salah satu aplikasi, yaitu adalah salah satu orang yang tidak bisa saya sebutkan, yang menistakan agama. Dia berucap kalimat syahadat yang disambung dengan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, yang tidak harusnya diucapkan. Apa itu sudah mencerminkan sila pertama? Apa itu sudah menerapkan sila pertama kita? Saya itu sebenarnya sangat berharap bahwa kita ini sebagai masyarakat bisa lebih menyadari pemahaman, bahwa pentingnya pemahaman nilai Pancasila ini. Bukan cuma sekedar berkata ini itu doang, menyebutkan saya Pancasila, saya Pancasilais. Apa gunanya jika mereka yang berbicara seperti itu, tapi bahkan mereka tuh masih bingung membedakan sila kedua dengan sila kelima. Bahkan tidak dipahami, tidak dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kan kalau kita memahaminya, dengan begitu kita tuh bisa dengan berbangga diri bahwa kita ini Pancasila gitu. Bunga matahari di pekarangan tumbuh subur supaya cepat besar. Mohon maaf apabila ada kekurangan, maklum saya masih tahap belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin masih banyak kurangnya karena maklum saya manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.